A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid, para tokoh masyarakat, orang tua kami jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang baik Allah senantiasa curahkan untuk kita, dan dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita masih dalam tema tentang solat sunnah. Sebagaimana kita sudah kaji bahwa solat sunnah ini variasinya banyak. Jadi banyak bentuknya. Ada di waktu malam, ada di waktu siang. Ada dia mengikuti solat fardu, ada juga yang tidak. Nah, yang kita sebutkan bahwa yang mengikuti solat fardu disebut dengan solat sunat rawatib. Jadi kemudian ada juga yang muakkad dan ada yang tidak muakkad. Jadi yang muakkad ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi begitu dimotivasi kepada kita untuk melaksanakannya. Itu yang muakkad. Nah, tapi ada juga yang tidak muakkad. Sebagaimana telah kita bahas dan kita kaji terkait dengan solat-solat sunat rawatib. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa solat sunat rawatib itu dalam mazhab Syafi'i itu ada 10 rakaat yang muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, dan itu yang paling afdal karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka solat rawatib yang paling afdal kata ulama adalah qabliyah subuh. Dan memang itu juga yang yang kadang-kadang berat, karena juga solat subuh adalah sesuatu yang fadilahnya besar. Maka tentu sunnah sebelumnya juga menjadi besar. Kemudian 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Kemudian juga 2 sebelum zuhur dan 2 setelahnya. Jadi 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, kemudian 2 setelah isya. Nah, ini 10 yang muakkad kalau sholat sunat rawatib.
Kemudian yang tidak muakkad, kita sudah sebutkan banyak yang tidak muakkad, seperti misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, dan itu semua ada dalilnya. Seperti misalnya 4 rakaat sebelum asar, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, kata Nabi SAW. Jadi kita sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang meninggalkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bahkan orang meninggal, kita senantiasa mendoakan yarhamuhullah atau rahimahullah. Kalau orang masih hidup kan, misalnya disebutkan gelarnya doktor, MPD, MA, LC, profesor. Kalau sudah meninggal, tinggal satu gelarnya lagi, yaitu adalah almarhum. Almarhum. Kalau orang berkedudukan mungkin disebutkan Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, Camat, Ketua Ibu-ibu PKK atau Ketua Masjid. Itu disebutkan gelar-gelar, disebutkan jabatan. Tapi kalau sudah meninggal, tinggal satu lagi, yaitu adalah almarhum. Makanya arti almarhum itu apa? Orang yang disayangi. Almarhum kan rahimah yarhamu. Ar-rahim itu yang menyayangi. Tapi kalau almarhum, yang tersayang, yang disayangi. Maka kita mendoakan orang yang meninggal itu mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak berbuat amalan yang bisa membuat kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi doa orang-orang kepada kita tidak begitu berarti. Karena yang lebih berpengaruh kepada kita, yaitu adalah amalan kita ketika kita masih hidup. Jadi bagaimana kita menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sudah meninggal, ya almarhum rahimahullah. Dalam hidup, alhamdulillah, itu banyak amalan-amalan yang mana kita bisa menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka walaupun kita tidak bisa mendawamkan, artinya tidak bisa continue, tapi setidaknya dalam waktu tertentu mungkin kita ada kesempatan, bagus juga tuh 4 rakaat sebelum asar. Karena salah satu jalan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu amalan yang lain, amalan soleh yang lain, semua adalah jalan untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi 4 rakaat sebelum asar itu Allah spesialkan. Memang disebutkan bahwa Allah menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi terasa langsung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak muakkad dalam rawatib juga adalah 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini sholat sunat rawatib yang tidak muakkad. Jadi ada sebelum maghrib dan juga ada sebelum isya. Sebagaimana hadisnya bersifat umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun, bahwa di antara setiap 2 azan itu ada salat sunat. Jadi maknanya apa? Kata ulama kita, antara setiap azan dan iqamah itu ada salat sunatnya. Jadi walaupun tidak spesifik dia sebelum maghrib atau sebelum isya, tetapi dia bersifat umum bahwa setiap antara azan dan iqamah itu ada salat sunat. Maka sebelum maghrib itu ada salat sunatnya,
sebelum Isya juga ada, tapi tidak masuk sebagai solat sunat yang muakkad. Artinya kalau tidak muakkad itu tidak tidak dikontinu oleh Nabi SAW, tidak dilaksanakan secara terus menerus. Berbeda dengan yang muakkad. Kalau muakkad ini hampir kontinu secara terus menerus, tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik ketika beliau tidak musafir ataupun beliau dalam keadaan musafir. Itu yang rawatib muakkad tetap dilaksanakan. Dan juga sebagaimana kita sebutkan bahwa ada juga solat-solat yang mengikuti daripada waktu, seperti solat sunat duha. Solat sunat duha yang mana waktunya kita sebutkan bahwa mulai dari terbitnya matahari lewat kurang lebih 10 menit nanti sampai kemudian sebelum sedikit masuknya waktu zuhur. Jadi solat sunat duha itu waktunya mulai dari terbit matahari lewat sedikit. Jadi lewat sedikit kurang lebih 10 menit syuruk. Jadi syuruk kita lewatkan, itu sudah masuk waktu duha sampai nanti menjelang masuknya waktu zuhur, atau kurang lebih ya 10 menit atau 5 menit masuk waktu zuhur. Tapi waktu yang paling afdal adalah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, salatul awabin hina tarmidul fisal, bahwa salat awabin yang sebagian ulama mengatakan bahwa itu juga adalah salat duha, itu afdalnya adalah ketika ketika anak unta mengangkat pahanya dari panasnya pasir karena tersengat oleh sinar matahari. Nah, itu diperkirakan kurang lebih dari jam 9 sampai jam 11 atau sekitar itulah, pertengahan. Itu adalah waktu yang afdal untuk melaksanakan solat sunat duha. Kemudian juga ada solat sunat. Jadi banyak variasi solat sunat ini. Kemudian kita masuk membahas tentang solat solat sunat tahiyatul masjid. Ini sudah ada populer juga bagi kita, yaitu adalah hadis Nabi SAW, fa idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yarka'a rak'ataini. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum solat sunat 2 rakaat. Nah, ini dalil bahwa solat sunat tahiyatul masjid itu adalah dianjurkan, karena Nabi SAW mengatakan, kalau kalian masuk masjid, di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia ruku atau solat 2 rakaat. Ulama kita mengatakan bahwa ini hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi sunat, tidak wajib. Kenapa? Karena ya sebagian artinya ada kesepakatan ulama bahwa larangan di situ bukan berarti sesuatu yang haram. Kan larangan itu dalam ilmu usul fikih, asli larangan itu adalah menunjukkan keharaman. Jadi misalnya syariat melarang, jadi jangan melakukan ini, itu hukum asalnya adalah haram. Tetapi kalau ada penjelas bahwa itu tidak menunjukkan haram, maka bisa jadi dia menjadi tidak haram. Seperti ya larangan duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat, itu larangan itu tidak bersifat haram. Jadi ada larangan-larangan yang tidak bersifat haram tapi bersifat makruh, karena ada kan hukum ini kan ada wajib, berdosa kalau ditinggalkan, berpahala dilaksanakan. Ada yang sunnah, berdosa berpahala dilaksanakan, tidak berdosa ketika ditinggalkan. Ada yang mubah, tidak berdosa dilaksanakan, tidak berdosa kita tinggalkan. Ada lagi yang makruh,
berpahala kita tinggalkan, tidak berdosa kita melaksanakannya. Ada yang haram ini artinya berdosa kita laksanakan, berpahala kita meninggalkan. Jadi yang makruh ini artinya adalah ketika kita melaksanakannya kita tidak berdosa. Maksudnya kan dilarang tuh duduk, jangan duduk. Kalau kalian masuk masjid maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi dia duduk, apakah ini haram? Tidak haram, tidak berdosa gitu. Karena hukum sholat tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunnah gitu. Nah artinya kalau dia duduk tidak melaksanakan itu tidak berdosa. Maka dipahami oleh para ulama kita bahwa larangan di situ bukan bersifat haram. Sama juga misalnya larangan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan di antara kalian la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian minum sambil berdiri. Itu kan Nabi melarang. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Ini larangan ini tidak mengendaki haram. Jadi kalau kita minum berdiri tidak berdosa, tetapi melakukan sesuatu yang sifatnya makruh. Kalau minum duduk diniatkan ikut sunnah Nabi SAW, maka dia berpahala. Jadi ada sesuatu yang larangan, dia tidak menghendaki haram, tapi cukup sebatas kemakruhan saja. Tapi tentu meninggalkan yang makruh itu adalah bagian daripada adab. Jadi tidak melakukan hal-hal yang makruh. Tapi kalau melakukan tidak sampai berdosa. Sama juga dalam hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kencing sambil berdiri. Nah, itu juga larangan. Tapi kata ulama kita, larangan di situ tidak sampai haram, tapi hukumnya adalah makruh. Maka sebaiknya kalau buang air kecil itu adalah sambil kita duduk. Itu yang lebih utama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian makruh hukumnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid pada saat sholat fardu sedang dilaksanakan, berdasarkan hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Jadi intinya kalau sudah salat fardu dilaksanakan, maka tidak ada lagi salat sunat yang lain. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salat fardu sudah dilaksanakan, maka tidak ada salat selain daripada itu. Jadi kalau kita masuk salat fardu sudah langsung ikut salat fardu, tidak ada tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita sedang tahiyatul masjid iqamat? Maka ulama kita ada yang mengatakan langsung dibatalkan salat tahiyatul masjid. Ada yang seperti itu. Ada juga ulama mengatakan bahwa kalau dia memungkinkan untuk menyelesaikan sesegera mungkin, maka selesaikan. Misalnya dia sudah di rakaat terakhir dan sudah mau ruku, cepat ruku, persingkat bacaannya, setelah itu tahiyat, dah salam, percepat. Itu sebagian ulama kita masih menganjurkan untuk menyelesaikan secara ringkas. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa kalau sudah qomat, di posisi manapun kita sholat sunatnya, mau rakaat pertama, mau rakaat kedua, mau sudah ruku, sujud, pokoknya intinya batalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau sholat fardu sudah didirikan, maka tidak ada sholat selain daripada sholat fardu itu. Jadi ada khilaf. Maka kalau kita sholat sunat tahiyatul masjid tiba-tiba iqamah, maka kira-kira kalau bisa menyelesaikan sesegera mungkin, itu bisa mengikut ulama yang demikian. Kemudian berikutnya adalah sholat
sunat 2 rakaat wudu. Jadi solat sunat 2 rakaat wudu. Ini solat sunat wudu juga populer, dan hadisnya itu adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal menjelang solat subuh, "Hai Bilal, katakan kepadaku amalan apa yang kau lakukan dalam Islam yang paling kau harapkan, karena aku mendengarkan bunyi suara sepasang sandalmu di depanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan selain apabila setiap kali selesai berwudu, baik pada malam atau siang hari, pasti aku gunakan wudu itu untuk melakukan solat yang dituliskan bagiku." Nah, jadi solat sunat wudu ini hadisnya bahwa Abu Hurairah Bilal bin Rabah pernah dimimpikan Nabi SAW itu beliau didengarkan bunyi telapak kaki atau bunyi sendalnya di dalam surga, sampai Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan sampai engkau mendapatkan keistimewaan seperti itu?" Maka kata Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, tidak aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan selain apabila setiap selesai berwudu, baik di siang hari atau malam hari, pasti gunakan wudu itu untuk melakukan sholat." Jadi setelah wudu itu selalu sholat sunat 2 rakaat. Sampai kemudian Bilal bin Rabah mendapatkan kemuliaan itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikutinya walaupun tidak setiap berwudu, karena kadang-kadang repot juga setiap berwudu sholat. Memang amalan ini kan kadang-kadang kita tidak bisa continue, tapi mungkin ada kondisi tertentu yang memudahkan kita untuk itu. Misalnya kita masuk masjid, setelah wudu sholat azan belum, tapi sambil menunggu kan bisa melaksanakan sholat sunat wudu. Maka itu sebuah, artinya mungkin tidak continue, tapi ada kondisi-kondisi tertentu kita melaksanakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa juga mengikuti jejak daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan kita bisa juga paling tidak ya masuk surga secara langsung, masuk surga tanpa ada hisab, atau dihisab tapi hisabah yasira, hisabnya mudah, langsung setelah itu insyaallah masuk surga. Itulah harapan kita. Ini harapan kita ini kan hidup di dunia enak, meninggal dapat syafaat, kan? Habis itu nanti di akhirat masuk surga. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Maka direkam oleh sahabat, oleh Abu Hurairah, bahwa itu salah satu amalan yang istimewa dari Bilal bin Rabah. Jadi sederhana tapi pahalanya begitu istimewa. Jadi berwudu sholat sederhana kan, tapi balasannya begitu istimewa. Dan seorang Bilal yang istilahnya Bilal ini adalah budak yang berkulit hitam, dipandang rendah di kelasnya, di tengah masyarakat kelas rendah, sudahlah budak berkulit hitam, tapi bagaimana dengan satu amalan yang sederhana, tapi karena mungkin beliau sangat ikhlas, mungkin beliau sangat sangat menghayati, mungkin beliau sangat menikmati amalan itu, sampai kemudian amalan yang sederhana itu mengangkat derajat Bilal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipandang begitu istimewa. Itu Bilal bin Rabah. Kemudian berikutnya adalah sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini 4 rakaat dengan bertasbih sebanyak 3 kali. Itulah sebabnya sholat ini disebut 300 kali ya. Itulah sebabnya sholat ini disebut sholat tasbih. Tata caranya diterangkan secara detail dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini hadisnya cukup panjang. Intinya tata cara pelaksanaan sholat sunat tasbih itu.
Kata Nabi SAW, ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai pamanku. Karena Abbas itu kan pamannya Nabi SAW. Ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyara khisalin idza anta fa'alta dhalika wafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asyara khisalin an tusalla arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitab wa suratan fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Jadi kata Nabi SAW kepada paman, wahai pamanku, maukah kau aku tunjukkan suatu amalan yang istimewa? Apabila engkau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu dzambak, Allah mengampunkan dosa-dosamu. Dosa yang mana? Awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal sampai akhir. Kemudian qadimahu wa hadisahu, dosa yang lama dan dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu, dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Saghirahu wa kabirahu, dosa kecil dan dosa besar. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang dilaksanakan secara diam-diam, tersembunyi, dan juga wa alaniyatahu, yaitu adalah dosa yang secara terang-terangan. Karena kita ini ada dosa yang kita laksanakan secara diam-diam. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kadang-kadang kita malu kepada manusia, tapi kadang-kadang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita, malu kepada orang tapi tidak malu kepada Allah. Jadi dia melakukan dosa diam-diam. Tapi Allah itu maha penyayang. Walaupun kita diam-diam, kita berusaha bersembunyi, sebenarnya Allah maha kuasa untuk menampakkan kepada manusia. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allahu Sattar, Allah menutup aib kita. Wah. Jadi Allah itu maha pengasih. Makanya doa kita di waktu subuh apa waktu pagi, Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami menjalani pagi kami dengan sehat dan dengan nikmat, dan Engkau tutupi aib-aib kami, maka sempurnakanlah kesehatan, nikmat serta penutup aib-aibmu bagi kami ya Allah. Jadi kita berharap dosa-dosa kita yang tersembunyi itu tetap ditutup oleh Allah nanti sampai akhirat. Walaupun disebutkan bahwa di akhirat itu semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersembunyi akan ditampakkan kepada manusia. Tapi Allah menutup sebagian atau menutup aib-aib keburukan kita ketika kita berusaha untuk mencari asbab atau mencari wasilah agar aib itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, man satara aibahu fid dunya satarallahu aibahu fil akhirah. Siapa yang menutup aib-aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Jadi kalau kita ingin aib-aib kita ditutup di akhirat, jangan membongkar aib saudara kita di dunia. Karena kalau kita bongkar aib saudara kita di dunia, alam-alam nanti aib kita juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi ada dosa yang terang-terangan, ada dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, engkau salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat, membaca setiap rakaat setelah membaca Fatihatul Kitab, setelah baca Al-Fatihah dan membaca surah, setelah selesai maka sebelum engkau ruku, engkau dalam keadaan berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takra, engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali. Nah, jadi setelah selesai Al-Fatihah, setelah selesai surah, sebelum ruku baca subhanallah tadi sebanyak 15 kali. Kemudian engkau ruku, summa tarka, ruku, kemudian fatakulu wa anta raki'an asyran. Kemudian setelah membaca tasbih subhanarabbiyal azim wa bihamdi, engkau membaca yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar berapa? 10 kali.
Kemudian engkau i'tidal, setelah membaca doa i'tidal maka engkau baca lagi tasbih tadi 10 kali. Kemudian engkau sujud, fatakunu sajidan, engkau membaca lagi dalam sujud 10 kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu, duduk di antara dua sujud, membaca lagi itu sebanyak 10 kali. Kemudian summa tasjudu, sujud lagi, baca lagi 10 kali. Summa tarfa' ra'sak fatakulu asyrat, kemudian engkau mengangkat kepalamu, engkau membaca lagi 10 kali. Fadzalika 75 fi kulli raka'ah. Maka itu kemudian menjadi 75 tasbih di setiap rakaat. Tafal dzalika fi 4 raka'atin. Engkau melakukan itu sebanyak 4 rakaat. Jadi kalau dihitung-hitung intinya semuanya 300 tasbih. Ini istata'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mampu melakukannya fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau engkau mampu setiap hari, bagus, lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi agak berat nih, karena kan 75 tasbih, 75 300 tasbih dalam 4 rakaat. Itu agak lama tuh. Fa in lam taf'al, kalaupun tidak setiap hari, fa fi kulli jum'atin marrah. Maka paling tidak seminggu sekali, setiap Jumat, atau ya seminggu lah maksudnya gitu. Fa illam taf'al, kalau kau tidak juga seminggu sekali, fa fi kulli syahratin marrah, paling tidak sebulan dalam sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, kalaupun tidak sebulan dalam sekali dalam sebulan, bisa sekali dalam setahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam taf'al fa fi umrika marrah, kalau tidak juga sekali dalam setahun, paling tidak sekali seumur hidup. Jadi kata Nabi, mau tiap hari bagus, enggak sekali seminggu pun jadilah. Seminggu sekali enggak, sebulan sekali boleh, sebulan sekali tidak, sekali setahun enggak juga, paling tidak sekali seumur hidup. Dah pernah? Ini solat tasbih ini paling tidak sekali seumur hidup. Biasanya kadang-kadang jamaah itu melakukan di bulan puasa, apalagi waktu iktikaf. Nah itu bagus. Tapi memang hadis ini disebutkan bahwa hadisnya tidak, derajatnya itu kuat. Makanya solat tasbih itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi menurut mayoritas ulama itu sunnah. Menurut mayoritas ulama dianjurkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu sunnah. Memang mazhab Imam Hambali mengatakan bahwa tidak sunnah, tidak menerima hadis ini. Itu biasa. Artinya satu amalan diperdebatkan. Itu solat sunat tasbih. Itu fadilahnya tadi. Jadi fadilahnya diampunkan dosa kita dari awal sampai akhir, yang lama dan yang baru, yang sengaja dan yang tidak sengaja, yang tersembunyi, yang terang-terangan, gitu. Yang besar dan yang kecil. Maka oleh karena itu, kenapa sebagian ulama tidak menerima hadis ini? Karena hadis itu kalau terlalu berlebih-lebihan dalam balasannya, itu pertanda bahwa hadis itu bisa bermasalah, gitu. Kok bisa dengan amalan yang begitu kok diampunkan dosa kita semua gitu? Kayaknya enak kali gitu kan. Tapi itu kan sebagai motivasi, sama dengan puasa Arafah kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah, puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatain, aku mengira Allah mengampunkan dosa kita 2 tahun, 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah berlalu, dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian sholat sunat berikutnya ada sholat sunat 2 rakaat ihram bagi yang berihram nih. Nanti setelah pakai ihram, sebelum mengambil miqat, kalau kita dari Madinah, maka nanti di Bir Ali sholat sunat ihram. Ini yang umroh. Ini kan sekarang ini lagi ramai nih orang pergi umroh, mungkin karena tertahan beberapa tahun kan. Jadi sekarang ini banjir orang pergi umroh. Itu ihram. Kalau dari Madinah, maka sholat sunat ihramnya di Bir Ali, ngambil miqat. Kalau kita dari Indonesia langsung ke Mekah, maka kita lewat Ya Lamlam. Itu di situ kita mengambil miqat. Maka sholat sunat ihramnya bisa jadi mungkin di bandara, atau kalau misalnya terbang dari Medan ke ke Jeddah,
maka bisa jadi di bandara Medan sholat sunat ihramnya bisa. Kalau terbang dari Kuala Lumpur ke Jeddah, bisa jadi sholat sunat ihramnya di Kuala Lumpur. Nah gitu, karena ngambil miqatnya nanti di Yalamlam, di pesawat di atas. Itu sholat 2 rakaat ihram. Sholat 2 rakaat tawaf, gitu juga setelah tawaf. Nah, setelah tawaf sebelum sa'i itu biasanya kita sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu minum air zam-zam, baru kemudian pergi sa'i. Mudah-mudahan yang belum umroh segera bisa umroh, bisa sholat sunat tawaf dan bisa minum air zam-zam. Atau kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian sholat istikharah. Nah ini sholat istikharah juga hadisnya panjang, maka oleh karena itu mungkin kita cukupkan. Barangkali ada tanya jawab atau diskusi, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini waktunya masih banyak lagi. Ya silakan. Ya, ini kasusnya sholat Jumat. Nah, jadi sholat sunat Jumat itu ada qabliyah juga, ada ba'diyah juga, sama dengan zuhur. Hanya saja kalau zuhur kan jelas tuh setelah azan, sebelum iqamah. Nah, bagaimana dengan sholat Jumat yang azannya sekali? Nah, kan azan langsung khutib berkhutbah. Nah, berarti kan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat qabliyah. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah itu tidak boleh sholat sunat, kecuali yang baru masuk, baru datang, maka dia boleh sholat sunat, tapi itu pun dipersingkat sesingkat-singkatnya, hanya mengambil yang rukun-rukunnya saja, baca Al-Fatihah, ruku, itu pokoknya yang rukun-rukun sajalah, yang wajib-wajib, singkat. Itu bagi yang masuk khatib sudah di atas mimbar itu. Jadi tetap dia sholat sunat 2 rakaat khafifah. Jadi 2 rakaat yang khafif. Khafif itu artinya 2 rakaat yang singkat, yang ringan. Nah, jadi aslinya sholat sunat itu kan bagus kalau panjang, ayatnya panjang, pokoknya lama gitu. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita dituntut justru untuk mempersingkat, meringankan. Nah, kapan itu? Ketika khatib berada di atas mimbar, itu sesingkat-singkatnya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita juga diberikan hukum yang berbeda. Nah, justru dianjurkan untuk memperingat, mempersingkat itu. Nah, sama juga ketika imam mendengarkan isak bayi menangis, itu persingkat juga tuh, percepat gitu. Sama juga dengan ketika masjid itu adalah masjid persinggahan, masjid musafir. Jadi masjid itu misalnya di tepi jalan, banyak orang musafir singgah situ. Nah, itu imamnya itu harus mempersingkat. Jadi jangan imamnya baca panjang-panjang gitu. Khatibnya juga begitu. Khatibnya kalau khatib Jumat di tempat persinggahan itu jangan panjang-panjang gitu. Itu adabnya dalam fikih gitu. Nah, itu kenapa? Karena orang musafir itu kan biasanya ada hajat, ada kebutuhan. Itu disebutkan tuh. Agar apa? Jadi fikih itu luar biasa gitu. Jadi kalau masjid itu masjid persinggahannya orang musafir, itu imamnya jangan panjang-panjang bacanya gitu. Begitu juga dengan khatibnya, jangan lama-lama gitu. Kalau kita ke Jambi misalnya kan banyak tuh masjid-masjid di jalan itu. Nah, kadang-kadang kita musafir, kita sholat Jumat misalnya khatib berkhutbah sepanjang-panjang, padahal itu adalah masjid di tepi jalan. Itu adabnya kalau masjid di tepi jalan, adabnya itu khatibnya jangan panjang-panjang, imamnya jangan panjang-panjang. Nah, itu. Begitu juga ya begitulah kira-kira, artinya ada hal-hal yang dimana kita justru
diberikan hukum yang berbeda. Artinya kan sholat itu dianjurkan lama, dianjurkan bagus, bacaannya panjang, tapi ketika kita masuk dan khatib sudah berada di atas mimbar, maka justru kita dianjurkan untuk mempersingkat, khafif. Nah, tapi kita yang sudah di dalam nih, yang sudah di dalam, udah azan, khatib sudah alhamdulillah, udah berkhutbah gitu, nggak boleh kita sholat gitu, yang di dalam. Jadi kita kan sholat qabliyah, enggak. Sholat qabliyah nanti setelah sholat Jumat. Nah, jadi setelah sholat Jumat qabliyah, sekalian ba'diyah tuh, sekaligus. Dua kali, qabliyah dulu, baru kemudian ba'diyah. Setelah Jumat, itu kalau mau melaksanakan. Karena kita kaji, kalau nggak salah, kajian yang lalu kita sebutkan bahwa semua sholat qabliyah itu bisa dilaksanakan di ba'diyah. Jadi sholat sunat qabliyah itu semua bisa dilaksanakan di setelah. Jadi qabliyah zuhur itu boleh dilaksanakan setelah zuhur. Misalnya kita masuk udah sholat zuhur, udah berjamaah tuh, maka kita boleh melaksanakan sholat qabliyah zuhur setelah sholat zuhur. Nah, jadi kaidahnya bahwa semua sholat qabliyah, sunnah qabliyah boleh dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, maka boleh sholat qabliyah asar setelah sholat asar, boleh qabliyah subuh setelah sholat subuh. Nah, tapi kalau ada yang protes, harus bisa menjelaskan gitu. Kalau ada protes, kok ini sudah asar nih, ngapain sholat sunat? Nah, bilang aja, ada ustadz bilang boleh. Nah, gitu. Apa dalilnya? Pokoknya tanya sama ustadz itu. Kasih nomor telepon saya nanti. Jadi semua sholat qabliyah itu boleh dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, tapi ini jangan dibiasakan. Maksudnya dalam kondisi-kondisi tertentu, karena tidak sempat atau apa misalnya kan. Jangan setiap qabliyah zuhur setelah asar, setiap qabliyah subuh setelah subuh. Kalau itu memang nggak niat itu kan. Yang nggak boleh itu adalah melaksanakan ba'diyah sebelum. Nah, itu yang tidak boleh itu. Tapi kalau melaksanakan qabliyah setelah sholat fardu itu boleh. Kalau nggak salah kemarin itu kita sebutkan perkataan ulama dalam masalah itu bahwa sholat bahwa sholat qabliyah itu boleh dilaksanakan setelah sholat fardunya gitu. Seorang boleh menjamak sholat sunnah 4 rakaat qabliyah dengan 1 takbiratul ihram dan dengan 1 salam, tapi sebaiknya hal itu dipisah. Ia juga bisa melakukan terhadap yang ba'diyah, meskipun sebaiknya hal itu juga dipisah. Dan ia juga boleh menjamak qabliyah dan ba'diyah dengan 1 takbiratul ihram setelah sholat fardu. Ini kemarin yang kita jelaskan. Baik, itu yang bisa kita kaji dan bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.